Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hidayat Setiadi, di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu tema 1, subtema 2, untuk hari ini pembelajaran yang ke-6. Ya, kalian bisa menyimaknya di buku siswa halaman 113. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Di halaman 113, kalian bisa melihat ilustrasi gambar ya, di mana ada kaki yang kesleo atau bengkak, dan di sini ada teks ceritanya, yaitu tentang kesleo. Nah, kesleo itu merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Kesleo terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Ya, jadi itu kesleo itu terjadi karena ada gerakan yang terjadi secara mendadak dan otot itu kurang siap. Selain itu juga karena adanya gerakan paksaan. Nah, ini pengertian dari kesleo. Kemudian, kesleo itu dapat terjadi di mana saja serta dalam kegiatan apa saja. Ya. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam kegiatan apa saja. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita bermain sepak bola. Ya, karena apa? Karena dalam sepak bola itu kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Ya, ini memungkinkan kegiatan olahraga seperti sepak bola itu memungkinkan untuk terjadi kesleo atau cedera. Nah, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya dalam permainan sepak bola ya, kita harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Nah, selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Ya. Jadi itu cara pengertian tadi ya, pengertian kesleo, kemudian cara memperkecil kemungkinannya juga sudah dijelaskan di halaman 113. Nah, kemudian di halaman 114 ini ada macam-macam gerak otot ya. Macam-macam gerak otot, ada 7 macam gerak otot ya. Yang pertama adalah gerak meluruskan. Nama geraknya adalah gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Ya. Kemudian gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kemudian yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian yang ketujuh adalah gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, ini kalian disuruh mengamati untuk halaman 114 dan menyebutkan nama gerakan ototnya. Kalau yang pertama ini gerak otot apa ini? Gerak ya membengkokkan. Ya, yang gambar ini adalah nama gerak ototnya adalah gerak membengkokkan. Ya. Kemudian ini meluruskan ya. Kalau yang gambar yang kedua ini adalah nama gerak ototnya gerak meluruskan. Nah, yang ini namanya gerak mendekatkan dengan sumbu tubuh. Kemudian yang ini gerak menjauhkan dengan sumbu tubuh. Yang ini yang kelima adalah gerak memutar lengan. Dan yang terakhir adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ini. Ya, ini membengkokkan, ini meluruskan, mendekatkan dengan sumbu tubuh, menjauhkan dengan sumbu tubuh, memutar lengan, menekan ke bawah ya, atau menurunkan. Itu di halaman 114. Di halaman 115, ayo berkreasi, ini lewati saja dulu ya. Kalian diminta untuk
membuat ya dengan styrofoam, model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Nah, ini kita lewati saja dulu. Kemudian untuk halaman 116, ini cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Ini contoh cara menjaga dan merawatnya. Karena ya banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, tapi manusia itu terkadang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot, sehingga sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Nah, ini agar kita terhindar dari penyakit-penyakit itu, ya, kita bisa melakukan cara-cara ini untuk menjaga dan merawat otot. Yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ya, terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Jadi setiap tubuh manusia itu ada porsinya masing-masing yang untuk melakukan kegiatan. Jadi kita tidak boleh menyamakan, misalnya usia kalian membawa beban atau melakukan gerakan yang disamakan dengan orang dewasa. Kemudian melakukan peregangan. Ini sebelum kita melakukan aktivitas berat seperti misalnya kita mau berolahraga, kita sebelumnya harus melakukan peregangan ya, agar otot kita siap. Kemudian yang ketiga adalah melakukan latihan rutin. Ya, latihan rutin. Ya, dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ya, air putih ya yang banyak. Sedikitnya itu 6 gelas air sehari. Karena cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima itu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ini banyak makanan ya untuk yang bergizi, untuk yang bermanfaat bagi otot. Contohnya ada putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, serta bayam. Kemudian yang keenam adalah meringankan nyeri otot. Ini kalian bisa menggunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat ya, sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Ya, ini ada 6 cara menjaga dan merawat otot pada manusia ya, agar kita terhindar dari gangguan atau kram dan sebagainya ya, gangguan pada otot ya. Dan di halaman 117 sampai 118 ini ada bacaan sebenarnya untuk kalian menentukan ide pokok ya. Nanti kalian baca saja ini tentang Aderai, yang sosok pria perkasa ya, yang sangat terkenal di Indonesia. Ini ada 7 paragraf. Kalian nanti diminta untuk menentukan ide pokoknya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ide pokok untuk tingkat SD biasanya berada di kalimat awal pada setiap paragraf. Nah, tapi kalau ide pokok itu tidak harus sama persis kalimatnya dengan kalimat pada paragraf tersebut. Kalau kalimatnya sama persis itu namanya kalimat utama. Nah, ide pokok itu ringkasan dari kalimat utama itu. Nah, walaupun terkadang ada juga yang sama persis dengan kalimat utamanya. Ya. Ini untuk halaman 119 dan 100 sampai 121 dilewati saja. Cukup sekian saja untuk pembahasan pembelajaran 6 ya, tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.